Selamat pagi Pak Amin. Pagi Pak Fajar. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja. Baik ya. Iya. Sibuk terus. Ya, lumayan nih sibuk ini. Eh, Agenda kita akan melakukan observasi pada Koci ya Pak Amin nanti. Sebelum kita laksanakan observasi, saya perlu tanyakan dulu ke beberapa pertanyaan ke Pak Amin. Jadi pada prinsipnya seorang coach itu harus menerapkan prinsip kemitraan Pak Amin ya. Kemudian proses kreatif ya, dan memaksimalkan potensi yang ada pada coach. Dan jangan lupa untuk kompetensi coaching yang perlu dilakukan nanti, yaitu hadir penuh pada saat coaching, kemudian menjadi pendengar yang baik, dan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu. Oke, saya tanyakan dulu ke Pak Amin, kira-kira Pak Amin nanti pada saat observasi yang ingin saya bantu mengembangkan kompetensi yang mana? Oke. Terima kasih Pak Fajar. Mungkin melalui kegiatan coaching ini nanti saya ingin meminta bantuan panjenengan untuk mengembangkan kompetensi saya di 3 kompetensi, yaitu present, hadir sepenuhnya, dan mendengarkan dengan aktif, dan membangun pertanyaan berbobot. Ya. Terus kira-kira bagian mana nanti Pak Amin yang perlu saya amati pada saat coaching nanti? Mungkin bagian pada saat saya mendengarkan coach saya dan bagaimana saya bisa membangun pertanyaan berbobot, Pak. Betul ya. Menurut Pak Amin, bagaimana penilaian Pak Amin terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Mungkin bagian menurut saya yang perlu kita kembangkan sebagai seorang coach memiliki kompetensi bagaimana bisa hadir sepenuhnya, mendengarkan, dan membangun pertanyaan berbobot. Kemudian apa harapan Pak Amin dari observasi yang akan kita lakukan nanti? Harapan saya nanti melalui kegiatan coaching nanti yang akan saya lakukan, saya bisa membantu coach saya untuk menemukan ide-ide baru dalam menyelesaikan permasalahannya, Pak Fajar. Oke, pesan saya nanti, saran, jangan lupa nanti pada saat observasi itu jenengan melakukan sesuai dengan prinsip alur tirta, sesuai alur tirta dan rasa. Jadi jangan lupa tetap pakai itu biar nanti coachingnya berjalan dengan baik. Iya. Berarti kita sudah siap untuk melaksanakan observasi. Siap. Oke, mari kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Amin. Waalaikumsalam. Pagi Pak Prima. Bagaimana kabarnya ini Pak Prima? Pak Amin, kabar saya sebenarnya baik-baik saja. Tetapi ada beberapa permasalahan yang mengganjal dalam hati saya. Pikiran saya juga lagi kacau, Pak. Kelihatannya sangat banyak masalah ini Pak Prima. Mungkin ada yang bisa saya bantu Pak Prima? Masalah ini sebenarnya sudah saya pendam, Pak. Jadi mau saya utarakan ke siapa saya juga bingung. Saya nanti mau ngomong ke sana ataupun ngomong ke sana. Sampai saat ini saya mencari orang yang tepat untuk bisa menampung, bahkan mungkin memberikan pencerahan terhadap permasalahan yang ada. Yang jelas saya sendiri bertujuan ada orang yang benar-benar bisa membantu saya menyelesaikan permasalahan saya dan sekolah yang nantinya mungkin menjadi lebih baik lagi, Pak. Oke, ininya jenengan punya permasalahan terkait di pendidikan, kemudian melalui kegiatan coaching kali ini jenengan berharap ada solusi, gitu ya. Kira-kira tujuan kita
nanti di akhir pengennya jenengan seperti apa? Tujuannya itu gini Pak Amin, kebetulan kan saya punya beberapa problem terkait dengan apa jumlah murid yang semakin menurun. Terus di sekolah saya sendiri mutu bahkan di masyarakat sendiri kurang begitu diminati Pak. Itu tujuannya dengan saya konsultasi atau bahkan ngobrol dengan Pak Amin bisa memberikan solusi atau bahkan titik permasalahan itu terletak di apa, dan saya sendiri nanti bisa menyelesaikannya Pak Amin. Oke, jadi permasalahannya dengan jumlah siswa yang sedikit ya Pak? Sedikit, mutu sekolah kita juga turun. Oh, Pak. Kira-kira dari permasalahan itu ada tidak yang sudah jenengan temui atau jenengan temukan terkait faktor-faktor yang menyebabkan jumlah dan mutu itu berkurang? Sebelumnya mohon maaf Pak Amin, ini nanti saya mungkin ngobrolnya akan panjang Pak Amin kalau menceritakan permasalahan ini. Dan ini saya rasakan sudah hampir 3 tahun ini Pak. Menurut yang saya identifikasi Pak, menurut yang saya amati, saya identifikasi dari beberapa tahun, 3 tahun belakangan ini, itu karena yang pertama, sekolah saya ini dalam hal kedisiplinannya kurang Pak. Kedisiplinan kurang yang pertama. Kemudian yang kedua, keaktifan dalam hal belajar mengajar gurunya pun juga rendah. Terus kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu mendukung atau bahkan membuat sekolah menjadi maju itu bahkan kurang begitu efektif dan efisien, bahkan dinilai rendah Pak. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya jumlah siswa dan kualitas menurun ya Pak. Okay. Mungkin jenengan dari faktor-faktor itu ada tidak peluang untuk menyelesaikan itu nanti? Sebelumnya saya mau menilai Pak, kalau berbicara peluang, kita memberikan nilai rating aja dulu lah Pak. Yeah. Yang seharusnya itu kita harus ada di 1 sampai 10 gitu Pak. Okay. Saya baru di level 6 Pak. Okay. Terus pertanyaan Pak Amin tadi terkait dengan apa tadi? Peluang. Ya kalau memang sekarang itu saya lakukan, itu kemungkinan hal-hal yang berpeluang atau bahkan membuat sekolah ini menjadi lebih baik lagi itu kemungkinan besar ada Pak. Tapi saya sampai saat ini itu kira-kira yang tepat itu apa saya belum menemukan Pak. Gitu. Ya. Jadi padahal yang sudah saya lakukan itu seperti ini Pak. Yang pertama, karena kedisiplinan yang pertama itu Pak. Kedisiplinan dari sekolah ini kurang, kita sudah membentuk jadwal piket pembiasaan di setiap pagi itu yang pertama Pak. Kemudian yang kedua, pembelajaran yang sekiranya belum efektif bahkan cenderung rendah, itu mungkin dari keberadaan ketersediaan buku-buku penunjang yang ada di sekolah saya Pak. Kita sudah membentuk tim, bahkan mengadakan pengadaan buku, media ataupun yang lainnya yang sekiranya mendukung program dari meningkatnya pembelajaran di sekolah saya Pak. Jadi ada peluang ya Pak ya. Okay. Peluangnya salah satunya tadi membentuk jadwal, kemudian belanja buku untuk sarana prasarana belanja gitu. buku. Selain itu tadi sudah ada peluang, kemudian jenengan sudah tahu permasalahan yang ada, kemudian faktornya, gitu, indikatornya. Kira-kira setelah ini nanti jenengan punya rencana apa untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat agar jumlah siswanya meningkat itu nanti? Rencana saya gini Pak Amin, karena permasalahan di sekolah saya itu adalah kompleks Pak.
kita berhubungan dengan lulusan pertama. Lulusan itu kalau memang mutunya rendah, nanti apakah bisa diterima di sekolah menengah pertama, Pak? Tujuan dan harapan wali murid itu nyuwun sewu dibebankan ke sekolah langsung, Pak. Iya. Jadi wali murid itu kecenderungannya wes pasal bodoh, saya titipkan anak saya di sekolah. Masalah nanti anak saya bagaimana itu urusan dari sekolah. Tidak mau tahu, Pak, pasal bodoh, Pak, gitu loh, Pak. Nah, yang kedua, ini karena terkait dengan mutu tadi, Pak. Ya, harapan yang saya lakukan yang pertama itu tadi saya sudah berkolaborasi, bahkan melakukan upaya mengembangkan dengan rekan-rekan sejawat saya, dengan rekan-rekan guru saya. Nanti kita pertama membuat komunitas belajar, Pak. Itu yang paling utama, Pak. Dari komunitas belajar itu nanti kita akan mengembangkan berbagai macam kegiatan ekskul yang sifatnya itu mampu membuat daya tarik dari masyarakat dan mendobrak ya, Pak, ya. Mendobrak dari mutu sekolah saya. Bagus itu, Pak Prima. Jadi jenengan punya rencana nanti untuk membangun kolaborasi dengan rekan, kemudian membentuk kombel tadi ya, kemudian menentukan kegiatan ekskul yang nanti menarik minat siswa gitu. Bagus itu. Jadi dari situ panjenengan bisa sudah merencanakan. Kira-kira dari rencana tadi ada nggak indikator keberhasilan untuk jenengan sendiri sehingga bisa mengetahui nanti ada perubahan atau tidak? Indikator keberhasilan nanti saya kan punya kepala sekolah, Pak. Ya. Yaitu kan kepala sekolah saya sendiri itu, ini kebetulan saya itu mau ngomong juga antara maju dan mundur. Yang akan saya utarakan maksud saya, program sekolah ini mau saya utarakan ke pimpinan saya dulu, Pak. Gitu. Nanti tanggapannya beliau bagaimana terhadap program saya. Mungkin setelah pimpinan saya oke, saya nanti akan berbicara, bahkan mengumpulkan berbagai macam berbagai hal yang sekiranya bisa mendukung. Contoh mungkin komite, Pak, wali murid paguyuban, kemudian dari unsur dinas pendidikan, kiranya berbagai hal yang sekiranya bisa meningkatkan mutu. Jadi terkait indikator keberhasilannya nanti terkait peningkatan mutu ya. Iya, peningkatan mutu. Baik, dari itu semua nanti kira-kira bentuk konsistensi atau bentuk tanggung jawab atau tanggung jawab aksi nyatanya nanti seperti apa, Pak? Gini, Pak, semoga saja apa yang menjadi program saya atau bahkan keinginan saya untuk meningkatkan mutu dari sekolah saya itu terwujud, gitu, Pak. Jadi nanti saya secara nggak langsung akan melaksanakan secara kontinu apa yang sudah saya programkan dengan rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah saya, Pak. Banyak, Pak, itu nanti kira-kira yang seperti sudah saya kemarin buat aja, kita akan mengembangkan itu Jumat Sabtu Talenta. Itu salah satunya aja, Pak. Itu. Nanti mungkin ada program-program lain yang sekiranya bisa meningkatkan mutu dan itu dilakukan secara kontinu, yang harapannya yaitu tadi meningkatkan mutu sekolah, menambah jumlah murid dan lain-lain. Nyun sewu, Pak Amin, ini karena di level sekolah dasar itu ketersediaan atau keberadaan murid itu sangat menentukan. Kalaupun murid nanti jumlahnya semakin menurun dan bahkan kecenderungannya itu tidak ada peminat, banyak SD yang mengalami gulung tikar. Begitu ya. Harapan kami bukan seperti itu. Saya tetap melaksanakan kegiatan, kemudian
meningkatkan apa yang menjadi mungkin harapan dari kita yang di sini supaya tidak gulung tikar. Oh gitu nggih. Dari harapan tadi jenengan supaya tidak semakin turun siswanya, jenengan punya komitmen akan secara kontinu ya membangun bekerja sama dengan rekan-rekan sejawat. Iya. Luar biasa itu Pak Prima. Jadi seperti itu tadi, jenengan memiliki tujuan untuk bagaimana jumlah siswanya semakin bertambah tiap tahunnya, kemudian jenengan sudah tahu faktor-faktor yang menyebabkan permasalahannya, jenengan juga tahu peluang dan sudah merencanakan bersama rekan sejawat dan berkomitmen untuk menjaga kegiatan itu. Luar biasa. Setelah kegiatan coaching ini, bagaimana yang Anda rasakan? Gini Pak, saya terus terang ya Pak ya, karena sudah saya bilang dari awal, saya butuh waktu, bahkan butuh sosok yang mau menerima keluh kesah saya. Istilahnya tempat untuk saya mencurahkan apa yang menjadi unek-unek saya. Otomatis tadi Pak Amin sudah memberikan berbagai macam hal yang terkait dengan yang menjadi permasalahan saya menjadi cerah. Pikiran saya juga terbuka, kemudian hati saya menjadi istilahnya mau menerima hal-hal yang sekiranya nanti akan saya lakukan. Semoga saja nanti apa yang menjadi pembicaraan atau bahkan apa yang diutarakan Pak Amin ke saya tadi mampu saya laksanakan harapan saya. Jadi sudah mulai mengurangi bebannya gitu Iya, dari Pak, kegiatan ini. Terima kasih Pak Prima. Setelah ini langsung jenengan laksanakan rencananya agar tercapai tujuan panjenengan. Itu aja Pak yang mungkin mau saya utarakan, dan terima kasih sudah mau ataupun sudi menerima saya untuk kesempatan ngobrol pagi ini. Sama-sama Pak Prima. Saya tak ke kelas dulu Pak. Iya. Atas Pak Amin. Iya. Amin, selamat tadi sudah melakukan observasi coaching dengan Pak Prima. Apa yang jenengan rasakan setelah selesai melakukan coaching dengan Pak Prima tadi? Iya, yang saya rasakan tadi proses coaching tadi saya sudah mencoba untuk hadir sepenuhnya, kemudian mendengarkan dengan baik dan mencoba membangun pertanyaan. Mungkin dari situ yang kurang dari saya terkait bagaimana saya membangun pertanyaan, mungkin saya belum menguasai sepenuhnya. Membangun pertanyaan itu yang dirasakan ya kurang gitu ya. Kok jenengan merasa seperti itu apa yang membuat Pak Amin merasa seperti itu? Saya merasa tadi pertanyaan-pertanyaan saya tadi belum maksimal sehingga belum bisa membangun seutuhnya untuk mengeluarkan ide dari coaching saya tadi. Oke. Pak Amin sudah merefleksi apa yang dilakukan tadi saat coaching. Sekarang kalau saya memberi penilaian, boleh ya? Boleh Pak. Setelah saya amati tadi pada saat Pak Amin melakukan coaching dengan Pak Prima, saya rasa yang dilakukan sudah berjalan dengan baik. Pak Amin sudah melakukan ini sesuai alur tirtanya, sudah runtut dan sudah menerapkan rasa juga. Jadi jenengan sudah menerima keluhan dari atau permasalahan dari si Koci, kemudian Pak Amin juga sudah terlihat merespon, memberi tanda gitu ya. Jadi Pak Amin sudah benar-benar hadir pada saat coaching. Kemudian Pak Amin juga sudah memberikan kesimpulan apa yang disampaikan oleh
koci, sehingga koci tergerak, sudah muncul ide-ide barunya dengan pertanyaan-pertanyaan Pak Amin, sehingga terlihat koci sudah bisa menyelesaikan masalahnya, punya ide-ide baru sehingga masalahnya terselesaikan. Jadi apa yang dilakukan Pak Amin sudah secara standar, sudah sesuai dengan prinsip coaching, dan kompetensi coaching juga sudah dimiliki Pak Amin. Hanya mungkin tadi perlu mengembangkan pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut seperti yang disampaikan Pak Amin. Iya, betul. Itu kemudian setelah ini rencana Pak Amin apa? Rencana saya mungkin menambah wawasan saya, bagaimana saya bisa membangun pertanyaan yang berbobot sehingga bisa memancing atau menggali ide-ide dari kegiatan coaching itu sendiri. Ya. Dari diskusi kita hari ini, kira-kira sudah terbayang apa Pak Amin ke depan ini? Rencana saya nanti setelah ini saya akan berkolaborasi atau mungkin bertukar pengalaman bagaimana sebagai coach yang baik, dan saya akan mendalami materi saya terkait pertanyaan-pertanyaan bagaimana membangun pertanyaan yang berbobot itu tadi Pak Fajar. Oke, saya kira sudah baik diskusi kita hari ini. Mudah-mudahan kita bermanfaat untuk kita semua, ya. Untuk saya juga menjadi pengalaman, dengan mungkin pengalaman dari coachingnya nanti bisa dikembangkan lagi ke depan. Iya, terima kasih banyak. Selamat sudah lakukan. Terima kasih.